informasi terkait dengan persoalan pemasaran. 5. Memperkuat posisi pasar yang ada. Dan yang keenam, melaksanakan tindakan pemasaran yang dibutuhkan. Next, Pak. Cara pandang pemasaran Joshi 1.21/2012. Yang pertama, menghubungkan antara konsumen dan produsen. Yang kedua, membantu meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang ketiga, membantu meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, peningkatan kesempatan kerja. Yang kelima, membantu penjualan barang yang berlebihan di satu negara ke negara lain yang menghendaki barang tersebut. Next, Pak. Evolusi pemasaran. Di sini ada era produksi, ada era penjualan, era konsep pemasaran, era relasi pelanggan. Yang pertama, era produksi. Era produksi yang pertama sampai awal tahun 1900-an, Eropa pertama kali memulai perjuangan bertahan hidup di Amerika. Yang kedua, filosofi. Produksilah sebanyak mungkin karena ada pasar yang tidak terbatas. Yang ketiga, kebetulan pemasaran yang terbesar adalah distribusi dan penyimpanan. Era penjualan. Pada tahun 1920-an, bisnis perkembangan menggunakan teknik produksi massal. Yang kedua, filosofi bergeser dari penekanan pada produksi di era produksi menjadi penekanan pada penjualan di era penjualan ini. Yang ketiga, kegiatan pemasaran yang paling penting adalah penjualan personal dan periklanan. Next, Pak. Era konsep pemasaran. Setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945, permintaan produk dan jasa berpindah ke para prajurit yang memulai karir baru. Adanya fenomena the baby boom atau angka kelahiran meningkat yang diikuti dengan kemampuan membelanjakan uangnya. Ketiga, menurut Nichols, era konsep pemasaran ini memiliki 3 bagian, yaitu orientasi pelanggan, orientasi pelayanan, dan orientasi keuntungan. Perbedaan penjualan dan pemasaran. Penjualan menekankan pada produk. Penjualan merupakan motif utama. Produksi terlebih dahulu, kemudian melakukan penjualan tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. Orientasi pada internal perusahaan. Kebutuhan perusahaan merupakan motif. Biaya akan menentukan harga. Penjualan memandang pelanggan sebagai hubungan terakhir dalam bisnis. Penjualan merupakan kegiatan mengubah barang menjadi kas. Pemasaran menekankan pada keinginan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan motif utama. Kebutuhan pelanggan diketahui terlebih dahulu, kemudian menempatkan produk ke pasar untuk dijual dan mendapatkan laba. Orientasi pasar pada eksternal. Kebutuhan pelanggan merupakan motif pelanggan menentukan harga menentukan biaya. Pemasaran memandang pelanggan sebagai apa ya? Sebagai semua tujuan bisnis. Pemasaran merupakan kegiatan pengubah kebutuhan pelanggan menjadi produk. Next, Pak. Tadi dulu. Perbedaan penjualan dan pemasaran. Bisa nggak langsung dikasihkan contoh, kalau penjualan itu seperti ini, kalau pemasaran itu seperti ini, Pak, gitu. Kalau ini kan tinggal dibaca. Bisa nggak ngasih contoh? Penjualan itu seperti ini loh, Pak, gitu. Kalau pemasaran itu seperti ini, gitu. Kalau penjualan itu lebih bertujuan pada istilahnya kayak warung kecil gitu, Pak, ya. Kalau penjualan bedanya sama pemasaran, kalau penjualan itu misalnya
Kalau penjualan kecil misalnya di pasar, di toko-toko biasa. Sedangkan kalau pemasaran itu contohnya kayak di apa ya? Pemasaran istilah kayak bisnis besar gitu Pak. Jadi dia di mana? Dijual ke toko-toko kecil gitu. Apakah pemasaran itu hanya dilakukan pada produk pada perusahaan besar? Tidak, perusahaan kecil juga bisa. Oke, sebentar dulu. Saya coba lempar ke teman-teman yang lain. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu Mbak Merliana untuk menjelaskan perbedaan penjualan dan pemasaran? Silakan. Ini orang jualan semua di sini. Masa nggak ada yang bantu? Oke, silakan Mas Yusuf. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Begini, contohnya misalkan itu ya kayak Mbak Osniar yang punya produksi peyek. Kalau penjualan, kita ambil peyeknya itu sekedar didistribusikan, dijual, udah gitu aja. Jadi produk diproduksi, dijual. Sedangkan di pemasaran, karena kita targetnya adalah konsumen, bukan hanya menjual, Pak. Peyek itu misalkan disuruh dicoba dulu ke orang-orang, diminta masukannya apakah sudah enak, apakah masih ada yang kurang, kemudian masukan tersebut menjadi feedback supaya peyek itu bisa lebih baik lagi. Ya mungkin contohnya seperti itu Pak. Oke, ada lagi yang lain? Makasih Mas Yusuf. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Mbak Lina. Ya, halo, terima kasih Pak. Akan saya coba di sini beri contoh. Penjualan itu seperti halnya jual beli yang hanya mengumpulkan keuntungan, dan keuntungan nanti akan digunakan lagi untuk membeli stok barang. Jadi perputarannya hanya seperti itu saja. Sedangkan pemasaran di sini misalnya usaha mebel Pak. Di usaha mebel nanti pembeli mempunyai keinginan style-style model-model yang dijadikan motivasi bagi penjual untuk menciptakan produk tersebut seperti keinginan para pembeli, seperti keinginan para konsumen dengan model-model yang terbaru. Jadi kita mengejar model-model tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk mengejar memasarkan bahwa kita bisa menciptakan produk-produk terbaru, produk-produk yang lagi laris di pasar, seperti itu. Oke, makasih Mbak Lina. Oke, Mas Basofi, saya ingin dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi penjualan di sini yaitu berlangsungnya transaksi langsung, beda sama pemasaran. Kalau pemasaran itu menurut saya itu pengenalan produk terhadap konsumen agar produk itu tertarik, agar konsumen itu tertarik pada produk kita. Oh gitu. Gitu aja Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lina, Mas Yusuf, Mas Basofi. Silakan Mbak Ayu kalau mau nambahin. Ya, di sini saya akan mencoba sedikit. Nggak apa-apa Mbak, banyak juga nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut saya perbedaan penjualan dengan pemasaran, kalau penjualan itu membuat produk dan membujuk konsumen untuk membeli. Kemudian kalau untuk pemasaran sendiri itu misalnya suatu perusahaan atau suatu organisasi itu menjajaki konsumen
untuk menjajaki konsumen, kemudian mengembangkan produk untuk memuaskan